kembali membongkar syubhat-syubhat KPR Bank Syariah. Ini Atau banyak, mungkin pembiayaan secara umum ya, iya, pembiayaan pembiayaan syariah secara secara umum. umum. Tapi memang kebanyakan datang ke kita tuh kan kadang suka bahas tentang rumah, Mm-mm. mobil, bahkan financing. Mungkin rumah sama mobil itu kita sudah bahas atau akan kita bahas lagi ulang lah ya. Iya. Kita akan fokus mungkin ke arah rumah nih Ustaz ya. Mm-mm. Dan syubhat yang paling sering dan hingga saat ini Tanyakan. selalu digoreng di panas-panas gitu adalah tentang denda keterlambatan. Karena ada Mm-mm. yang bilang, ini Anda mau akad di bank syariah, tapi di SP3 di akadnya itu masih ada pasal denda keterlambatan. Ini Mm-mm. apa? Nah Iya, ini iya. yang seperti ini harus dibantu dijelaskan sebenarnya Ustaz. Jadi Iya, sebenarnya denda di bank syariah ini seperti apa sih Ustaz konsepnya? iya. Memang ya di banyak lembaga atau konsultan pembiayaan syariah ya yang anti riba atau di broker-broker agregator-agregator pembiayaan syariah itu banyak sekali yang menjadikan selling pointnya itu adalah tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi. Mantap. Iya. Nah, ini sebetulnya menurut saya ya, ini bukan hal yang memang itu juga haram, tapi ini keharamannya bukan yang utama, Berarti ada yang lebih yang lebih urgent ya? berbahaya lagi. Mm-mm. Jadi titik kritis yang paling haram fatal itu di dalam pembiayaan itu atau penyimpangan di pembiayaan syariah itu justru bukan di ketiga hal itu. Itu Iya, adalah makanya saya agak aneh ketika banyak agregator pembiayaan syariah yang selling pointnya itu menitik beratkan jualannya di tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi. Padahal poin riba terbesarnya bukan di itu. situ, gitu loh. Hmm. Tapi poin riba terbesarnya adalah apakah lembaga keuangan betul-betul membeli atau menguasai terlebih dahulu objek yang akan dia jual kembali kepada nasabah. Nasabahnya. Itu yang terpenting karena itulah yang membedakan apakah itu dana talangan atau riba hutang piutang atau itu memang murni akan jual beli. Apakah lembaga keuangan syariah secara sah, secara legal menguasai objek yang akan dilakukan pembiayaan atau dijual kembali kepada nasabah. Itu yang paling penting. Yang mayornya adalah di situ. Seperti itu. Memang masih bisa kecolongan itu ya di bank ya? Masih, iya masih bisa. Cuma memang ya itu yang tampak di masyarakat adalah yang memang tampil di akad ya. Tampil di Iya. akad itu adalah denda, sita, kemudian asuransi. Iya. Karena itu yang nampak. Tuh. Tapi yang tidak tampak ini yang sebetulnya lebih berbahaya Lebih dan memang mayor. sulit dideteksi. Kecuali memang oleh ya orang yang terbiasa Ngurusin mengurus itu ya atau ya kita sebagai saya khususnya sebagai pengawas syariah tentu dilatih untuk men-screening flow dari transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah seperti itu. Jadi kalau ada lembaga-lembaga atau agregator-agregator syariah yang tidak memiliki pengawas syariah yang memahami flow teknis seperti saya sangat tidak merekomendasikan seperti itu ya. Karena poin yang fatalnya justru tidak dikontrol. Iya, poin fatalnya tidak dikontrol dan tidak diawasi. Atau sekedar branding aja lah ya. Jadi buat apa atau kasarnya nih apa gunanya jualan tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi kalau ternyata akadnya adalah dana talangan gitu. Kan lucu gitu. Itu kelewatan sih segala gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke masalah yang minor, yang masalah denda ya. Iya. Denda di bank syariah ini seperti apa sebenarnya ketentuannya dan kenapa dia bisa ada Baik, kayak iya. gitu-gitu. Jadi saya kalau melihat titik awalnya ya kenapa banyak masyarakat mengkhawatirkan masalah ini wajar. Pertama ini adalah hal yang wajar. Tapi kekhawatirannya ini saya lihat berlebihan. Ya dan muncul dari misliterasi. Ya muncul dari misliterasi akibat tidak membaca ketentuan regulasi. Terutama terkait standar syariah ya. Baik standar syariah internasional maupun standar syariah di SNMUI. Jadi saya lihat Afwan mungkin banyak masyarakat yang sudah suuzon duluan nih suuzon duluan terhadap fatwa DSN MUI. Padahal ternyata standar syariah internasional pun ada pasal denda yang sering dibahas oleh standar syariah internasionalnya sering dibahas oleh Ustadz. Ya standar AWF ini sering dijadikan bahan kajian, bahan training, bahan workshop oleh para ustadz di Indonesia itu sudah biasa. Tapi pasal denda ini tidak disinggung. Padahal pasal denda itu
ada di standar syariah internasional di bab murabahah. Di AOF ada Di ya? AOF ada pasal denda. Dan AOF ini isinya ulama internasional seluruh Di dunia seluruh gitu ya. dunia, kurang lebih Hmm. 300 lebih ulama representatif dari seluruh Dan negara Islam. DSN MUI pastinya Hmm. dalam membuat fatwa tuh nggak sembarangan dong. Jangankan DSN MUI, jadi di SOP Bank Indonesia untuk produk pembiayaan murabahah musyawarah itu ada SOP dari Bank. Dan itu mengadopsi dari standar AOF juga sebagiannya. Tapi kita kadang suka suzon ya. Iya. Kita biasalah. Kita kan terpengaruh oleh influencer ya. Iya. Dan di dunia dakwah pun banyak ustadz-ustadz dalam tanda kutip influencer. Jadi kalau ustadz panutannya udah yang influencer bicara ini nggak bisa, ya sudah, orang nggak tanpa perlu mempelajari produk tersebut, tanpa perlu denger yang tanpa lain, perlu dengar, ya udah kita nggak akan beli produk ini. Gitu. Itu sayangnya ya kita miskin literasi di hal ini. Padahal terlalu sempit sudut pandangnya. Iya, jadi ini sangat disayangkan ya. Jadi sebaiknya kita karena ini urusan halal haram. Jadi ketika kita kalau kita sekedar menghindari, berarti kan mudaratnya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah berani komen di sosial media bahwasanya bank syariah sama saja dengan konven, atau ini ternyata yang haram dihalalkan di bank syariah, ini udah masuk perkara berat. Kenapa berat? Karena dia berbicara, pertama dia berbicara tanpa ilmu. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata dia asumsinya salah, dia telah memfitnah lembaga syariah. Ya Allah. Iya, ini bisa ke bawah sampai hari kiamat ini. Itu fitnah. Ini bahaya sekali. Maka saya sarankan jangan gegabah. Ya, ketika kita membuat opini yang hanya berdasarkan asumsi terkait hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi ini lembaga syariah dan lembaga syiar, di mana masih banyak sekali kaum muslimin yang berloyalitas kepada bank konvensional. Iya, bagaimana kita mau memindahkan mereka bertobat kepada lembaga syariah kalau bank syariahnya dihajar terus-menerus dengan opini yang berdasarkan asumsi. Opini berdasarkan asumsi. Seperti itu. Atau fatwa-fatwa yang berdasarkan asumsi. Ya, jadi kalau misalnya kita akad di bank syariah, kita ketemu akad tentang denda nih Ustaz. Itu atau kenapa sih sebenarnya sampai ada akad pasal denda? Kenapa di Indonesia itu masih ada gitu? Ya, ini saya luruskan ya. Jadi sebetulnya di dalam lembaga keuangan syariah, denda itu secara default itu haram. Denda atas keterlambatan pembayaran itu haram, termasuk di standar DSN MUI atau di standar syariah internasional. Defaultnya adalah denda keterlambatan yang tanpa alasan apapun itu adalah diharamkan. Tanpa alasan apapun diharamkan. Jadi kalau dia mampu bayar tapi dia nggak mau bayar, itu berarti dia istilahnya itu boleh didenda ya atau gimana? Ya, ini ada rinciannya. Jadi di standar itu memang secara fikih ya. Kalau kita melihat definisi riba jahiliyah, itu sudah dijelaskan oleh para salafus saleh ya. Salah satunya di dalam surat Al-Imran ayat 130, Imam Qatadah menafsirkan ayat tersebut tentang riba jahiliyah ya. Anna riba jahiliyah an yabi'a rajul al-bai'il ajrin musamma fa idza halal ajal wa lam yakun inda sahibihi qada'un zada wa akhara anhu. Nah, kita perhatikan secara seksama definisi riba jahiliyah ini. Yang dimaksud dengan riba jahiliyah adalah seseorang melakukan jual beli secara tempo ya. Dan ketika jatuh tempo pembayaran, orang yang berhutang ini tidak mampu membayar. Nah, kita perhatikan, kita garis bawah ini. Tidak mampu membayar ketika jatuh tempo. Ya. Nah, kemudian zada wa akhara anhu, ditambahkanlah nilai piutang. Nilai piutang ditambahkan. Ini kita garis bawahi lagi, dua garis bawah. Nilai piutang ditambahkan, artinya ini menambah margin. Ya, menambah margin keuntungan. Wa akhara anhu, dan diakhirkan masa pembayaran. Ya, itu karakter riba yang disebut dengan riba. Jadi sekarang kita bandingkan atau kita mirroring dengan denda yang ada di bank syariah. Ya. Pertama, dari sisi alasan pengenaan denda. Ya, kalau denda yang bersifat riba jahiliyah itu adalah orang yang tidak mampu dikenakan denda. Tanpa pandang bulu, mau alasan apapun, telat bayar, denda. Ini riba jahiliyah. Mau dia nggak mau bayar tetap didenda. Tetap didenda. Mau dia orang miskin nggak mampu atau musibah apapun, pokoknya buta lah ya, nggak ngeliat apa-apa. Iya, pokoknya denda lah ya. Iya, mau dia musibah, mau dia kena COVID, mau dia di PHK, telat bayar, denda. Jadi kayaknya kayak bank keliling. Tapi kalau di bank syariah, justru orang yang tidak mampu ini tidak boleh dikenakan denda kan. Itu ada di draft notaril. Di draft nota dan dibacakan oleh notaris. Ya, bahwa saya pernah menghadiri sebuah akad KPR dan notarisnya sangat menjelaskan bahwa
Ketika Bapak tidak mampu, bank tidak boleh mendenda Bapak. Iya, itu jelas ya. itu jelas. Ketika tidak Ya, mampu, bank tidak boleh. boleh. Dan ini sangat bertolak belakang dengan riba Jahiliyah. jahiliyah. Oke, ketika orang tidak mampu maka tidak boleh. Dan ini satu bedanya. Hmm. Yang kedua, tujuan pengenaan denda. Hmm. Yang pertama tadi dari objek Ya. atau subjek, siapa yang dikenakan denda ya, orangnya. Kalau riba jahiliyah orang yang tidak mampu. Kalau denda di bank syariah, orang yang tidak mampu tidak boleh dikenakan denda. Tapi yang dikenakan siapa? Orang yang sengaja tidak mau bayar utang. Berarti dia memang orang jahat. Orang ngemplang, orang jahat yang memang niat buruk. Ya, jadi dia nggak ada alasan apa-apa, nggak ada uzur syar'i, tapi nggak mau bayar utang. Kan utang wajib dibayar. Betul. Dan berarti dia melakukan kezaliman terhadap lembaga keuangan syariah. Nah, inilah dari pertama dari subjek yang didenda, kenakan denda itu sudah berbeda. Kemudian dari alasan pengenaan denda, ya, atau tujuan pengenaan denda. Ya, kalau tadi kita bacakan asarnya ya, bahwa riba jahiliyah itu ketika orang tidak mampu ditambahkan nilai piutang. Sedangkan di lembaga keuangan syariah nggak boleh. Nggak boleh ditambahkan nilai piutang. Tapi dia diberikan punishment ya, nilai rupiah ya, atau nilai harta ya, yang itu tidak tidak dibukukan sebagai keuntungan atau tidak ditujukan untuk profit oriented, untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu nggak boleh. Ya, kenapa? Nanti hasil denda itu, nah ini perbedaan yang ketiga ya. Kalau denda ribawi, uang denda tersebut akan masuk ke dalam kas keuntungan, dicatat sebagai keuntungan bank, diambil sebagai keuntungan. Dan memang itulah tujuan riba jahiliyah, menambah terus ya, la ta'kulu riba ada alfa mudha'afah. Ya, di surat Al-Imran ayat 130 itu, jangan kamu ngambil riba dengan berlipat ganda. Artinya berlipat ganda dari mana? Dari keterlambatan tadi. Tapi kalau di bank syariah ya, nah justru denda ini bukan untuk mengambil keuntungan, tapi sebagai sekedar untuk hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran, dan dana tersebut akan dialirkan kepada fakir miskin. Makanya di standar syariah internasional ini namanya al-iltizam bi at-tasadduq. Jadi bukan gharamatut ta'khir, bukan denda keterlambatan namanya, tapi adalah pemaksaan nasabah yang bandel nih untuk melakukan sedekah, untuk bersedekah. Iya. Jadi hukumannya adalah kita paksa dia untuk bersedekah. Berarti syariah ini sebenarnya walaupun misalnya ngemplang ya, masih ditolerir dengan seperti itu. Iya, jadi sebetulnya bukan denda. Ya, jadi bukan denda keterlambatan yang ribawi, hanya pemaksaan untuk bersedekah. Berarti kenapa itu mungkin di akad-akad itu tulisnya sebagai denda, mungkin biar sederhana atau gimana? Ya, cuma memang ya itulah itu mungkin problem penerjemahan transliterasi ya. Iya, pemaknaan bahasa. Iya, pemaknaan bahasa yang memang di negara kita itu bahasa-bahasa itu ada beberapa bahasa yang diatur itu nggak boleh berganti. Seperti denda ya dibahasakan denda. Terus asuransi ya wajib dibahasakan asuransi. Iya, seperti itu. Itu bahasa yang memang itu udah yang regulasi. Ada beberapa bahasa yang memang diatur secara regulasi. Dan kita nggak bisa ganti gitu ya. Meskipun secara hakikat berbeda ya. Hakikat berbeda antara asuransi yang syariah dan asuransi konven beda. Antara denda ribawi dengan denda yang sifatnya pemaksaan untuk bersedekah ini beda. Apalagi ketika misal di AOF itu kan rata-rata bahasa Arab mungkin Ustaz ya. Iya. Itu bahasa Arab di bahasa Indonesia kan literasi panjang ya Ustaz ya. Iya, contoh ini aja, Hamis Jiddiyah yang secara konsekuensi beda sama DP. Tetap aja di lapangan akan dibahasakan oleh orang bank DP. Meskipun konsekuensinya berbeda. Karena itu problem transliterasi tadi ya, dari bahasa Arab ke Indonesia itu ada. Kita agak sedikit sulit ya untuk pembahasan seperti itu ya. Oke, itu untuk masalah denda keterlambatan bayar ya. Ya mungkin kita sering lihat ya, baik yang muakat atau apa segala macam. Lalu yang kedua adalah asuransi jiwa dan kebakaran. Ini items yang memang istilahnya hampir semuanya selalu ada Ustaz. Asuransi jiwa dan kebakaran. Sudut pandang syariahnya gimana Ustaz? Ya, sebetulnya saya sebagai praktisi di dunia ini ya, di dunia keuangan syariah yang sudah mengoprek sistem asuransi syariah di Indonesia, sangat jauh ya perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Nah, asuransi konvensional itu kenapa dia menjadi riba dan goror? Karena ada transaksi dua arah. Ini yang paling penting. Ini prinsip. Ya, transaksi dua arah antara nasabah dengan perusahaan asuransi
nasabah bayar uang, perusahaan asuransi akan memberikan jaminan-jaminan terhadap resiko yang belum tentu terjadi. Ini yang menjadi goror. Yang jadi goror. Ya, dan untuk asuransi jiwa karena kita bayar preminya berupa uang dan benefit ketika ada kematian, resiko kematian atau kebakaran itu juga berupa uang, atau berupa penggantian uang. Ini yang dimaksud dengan riba. Adanya pertukaran dua arah atau transaksi antara uang dengan uang yang berbeda jumlah dan berbeda waktu. Berbedanya dengan asuransi di syariah adalah tidak ada transaksi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Gimana teknisnya itu? Iya, jadi teknisnya gini simpelnya. Jadi kalau kita akad KPR, nasabah di KPR Syariah ini akan dimintai premi asuransi, di mana premi asuransi itu akan dimasukkan ke kotak amal. Oke. Iya, ya sebetulnya itu rekening tabaru ya, bahasanya adalah bahasa legalnya ada rekening tabaru, tapi simpelnya itu adalah kotak amal, bukan ke kas perusahaan asuransi. Jadi tidak ada transaksi nih, akhirnya riba dan gorornya hilang dong. Karena tidak ada transaksi dua arah yang perjualbelikan resiko dan duit antara nasabah dan pihak perusahaan asuransi. Tapi duit ini akan masuk ke kotak amal. Kotak amal ini sosial ya Ustaz? Sosial, bukan komersial. Nggak boleh diambil oleh perusahaan asuransi kecuali sekedar upah pengelolaan. Kan ini butuh sistem nih, pengelolaan ini butuh sistem lah ya, dia butuh gaji pegawai segala macam, butuh analisa, butuh aktuaria segala macam. Itu masih dibolehkan. Itu masih dibolehkan karena nilai bukan berdasarkan nilai uang ya, tapi berdasarkan jasa yang dia kelola. Nah, dana kotak amal ini buat apa peruntukannya? Kalau nanti ada nasabah KPR yang terkena resiko kebakaran atau kematian, itu akan kita sumbang bareng-bareng. Dilunasi hutangnya. Ini kan baik. Kayak kas warga ya? Iya, kayak kas warga. Iya, jadi siapa yang nanti nasabah misalnya ayahnya meninggal, maka ahli warisnya tidak akan mewariskan hutang, tapi akan dilunasi oleh sesama nasabah. Ini skema tahun yang sangat baik sekali. Tapi karena lagi-lagi karena misliterasi, justru masyarakat menganggap ini hal buruk. Padahal ini hal yang sangat berpahala dan bermanfaat. Maka sampai kepada kami ada statement, tidak ada asuransi dalam Islam. Mungkin dari sudut pandang bahasa ya. Mungkin ya dari sudut pandang bahasa. Cuma secara istilah dan secara aktivitas itu ada. Nah, itu sangat membantu masyarakat. Bahkan banyak praktisi asuransi syariah yang kami berdiskusi ya. Sejujurnya Pak Ustadz, asuransi syariah ini harusnya banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah yang sangat membutuhkan ini. Ya, karena kalangan menengah ke bawah kan biasanya sulit untuk menabung. Atau sulit untuk menyisihkan dana investasi. Uangnya gaji habis. Seperti itu. Makanya mereka sangat membutuhkan asuransi syariah ini. Sehingga resiko-resiko finansial di masa depan itu lebih termitigasi. Buat keluarga. Tapi sayangnya yang teredukasi dengan asuransi adalah orang kalangan menengah ke atas. Inilah. Kenapa? Karena kalangan menengah ke atas ini mereka lebih melek literasi, lebih melek regulasi, lebih mau cari tahu. Dan lebih mau cari tahu sehingga mereka paham. Dan langsung justifikasi dari sudut pandang. Dan masyarakat menengah ke bawah ini kebiasaannya malas baca dan gampang terpengaruh oleh influencer, baik influencer umum ataupun influencer ustadz. Dan mereka lebih dengar influencer ustadz ketimbang para praktisi yang terjun di bidang tersebut. Memang spesialisasi di bidang itu ya. Berarti apakah mungkin itu kan rekening tabaru tadi ya, hasilnya dan kotak amal amal. Mungkin nggak sih sampai habis, Ustaz? Ya, mungkin ya, tapi itu sudah dimitigasi secara legal. Jadi ketika ada defisit unit di dalam dana tabaru, maka secara regulasi perusahaan asuransi harus memberikan hutang atau dana talangan tanpa bunga, tanpa riba. Dana talangan untuk menutupi defisit dana tabaru ini. Bagus sekali kan program ini kan? Bagus sekali. Dan kalau itu habis pun masih ada dari hasil investment yang dilakukan oleh dana kotak amal ini kan nggak diam. Dana pihak ketiga ini secara regulasi harus dikelola. Dan kalau di asuransi syariah, dana ini dikelola di sektor syariah. Berkahnya kemana-mana ya? Kemana-mana pahalanya ya justru. Jadi kita dapat manfaat, plus kita pun dapat pahala dari bertawun sesama kita. Kalau ada yang suaminya meninggal, ayahnya meninggal, kita jadi menyantuni anak yatim dan janda. Itu yang asuransi jiwanya ya. Asuransi jiwanya. Kalau asuransi kebakaran ya, kalau rumah kebakaran diganti segala macam diganti. Berarti sebenarnya asuransi ini enak banget ya. Enak banget. Dan sangat bermanfaat dan berpahala. Walaupun mungkin orang tuh